Shalom, salam sejahtera, selamat hari Jumat Agung. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini, Yesus mati supaya manusia hidup. Saudara-saudara, hari ini seluruh gereja di dunia memperingati peristiwa kematian Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Kitab-kitab Injil mencatat tentang kematian Yesus di kayu salib sebagai fakta sejarah atau fakta historis. Demikian juga Rasul Paulus mencatat tentang kematian Yesus yang sungguh-sungguh juga telah mengubah kehidupannya. Mari kita melihat beberapa fakta tentang kematian Tuhan Yesus. Pertama, kematian Kristus di kayu salib itu nyata. Banyak orang yang frustasi dan menggugat keilahian Yesus. Lalu mereka mulai mempersoalkan kematian Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati, melainkan pingsan. Setelah siuman atau sadar, Yesus melarikan diri ke India dan menjadi bertapa di sana. Ada lagi yang mengatakan bahwa sebelum disalibkan, Yesus disembunyikan murid-muridnya dan digantikan orang lain yang mirip dengan Yesus. Jadi yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Sebenarnya orang-orang ini hanyalah mengarang cerita untuk menjatuhkan argumentasi para penulis Injil. Tetapi mereka lupa bahwa penulis Injil itu adalah saksi mata atau menulis berdasarkan kesaksian para saksi mata. Para saksi inilah yang patut dipercayai daripada banyak orang pembual yang mengarang cerita atau rekayasa. Kedua, kematian Yesus bukanlah kecelakaan, tetapi penggenapan rencana Allah. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah permainan sandiwara untuk membuat ceritanya lebih dramatis. Ini bukanlah cerita sensasi semata untuk mencari popularitas, tetapi semua peristiwa di Golgota adalah murni merupakan penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Selama beribu-ribu tahun, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan keselamatan itu. Bahkan sejak semula Allah berkata bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepala si ular. Kita bisa baca Kejadian 3 ayat 15. Yesus itulah yang dimaksud dengan keturunan perempuan. Dan Yesus telah menggenapi melalui kebangkitannya dari maut. Ketiga, kematian Yesus membuka pintu anugerah lebar-lebar. Terbelahnya tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci bukanlah sebuah simbol atau kejadian yang kebetulan. Tetapi memang benar bahwa tirai itu sobek, tirai itu terbelah dua. Allah sudah membuka akses langsung bagi orang-orang percaya untuk bersekutu dengan Dia. Artinya, Dia mau berdiam di dalam gerejanya, umat yang telah dikuduskan dengan darah Yesus. Dan kita seharusnya menyadari akan kebenaran ini, supaya kita mempunyai kebebasan penuh untuk bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kematian Yesus adalah berkat bagi orang benar. Proses ini harus dilalui terlebih dahulu sebelum Ia dibangkitkan dan mengalahkan maut. Kiranya iman kita semakin diteguhkan dengan firman Tuhan hari ini bahwa Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang fakta sejarah bahwa Yesus
mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami orang-orang berdosa. Dan melalui kematiannya, kami memperoleh kehidupan yang baru. Terima kasih untuk karya-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami tetap setia mengikut Engkau. Dan terus memberitakan kabar baik bahwa hanya melalui kematian Kristus ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Kristus ada penebusan. Hanya di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Salam.